Kalau udah bapak-bapak mah udah sagede kieu, nyusu tidak berpengaruh. Lu ngarang aja lu. Kayak begini, punten. Punten, kan peribahasa kalau emaknya nyusuin anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Kusmawati dari Majelis Nurul Falah Babakan. Oke. Kabandungan, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Iya. Tanya mama, yuk. Ayo. Ini sedih atau deg-degan sebetulnya? Begini mah, teman saya, anaknya mau menikah sama janda anak 2. Iya. Tapi sebagai orang tuanya tidak merestuinya. Kenapa? Apa dosa mah sebagai orang tua? Kenapa? Alasannya kenapa? Karena janda anak, itu? Ya, punya anak 2. Anak janda 2 tuh anak janda duda. Anak janda. Iya. Anak janda. Janda anak 2 tuh janda anak duda. Janda anak 2. Kalau janda anak duda berarti udah nini banget. Saya punya temen, anaknya laki-laki, perjaka. Mau nikah sama janda yang anaknya 2, dia melarang. Maaf. Yang menikahkan anaknya, bukan teman Anda. Ini yang aneh. Apakah seorang janda harus diperlakukan seperti itu? Seolah-olah makhluk yang nomor 2. Punten. Yang namanya anak perawan pun belum tentu banyak semuanya baik. Karena mau perawan kayak mau janda, mau duda, mau perjaka. Yang baik ada, yang tidak baik ada, Bu Us. Namanya Us. Mawati. Ya. Jadi alasannya apa? Apa alasannya? Karena saya takut punya mantu ini nanti janda dikatain orang. Punten, kalau anak Anda menyukainya, dia mencintainya, dia rela begitu menikah plus bonus 2 anak, kenapa Anda yang repot? Yang rumah tangga juga anak Anda. Kalau saya bilang mau nikah sama janda, sama duda, silahkan. Yang penting pribadi orang tadi, agama orang tadi. Ya. Gitu. Sudah cukup. Ya. Terima kasih mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pan, kalau kita mau belanja, beli baju, beli spray, beli perabotan, milih nggak? Milih. Begitu juga calon mantu, milih. Iya. Tapi milih yang bagus agamanya. Oke. Bukan sama dunda atau ini. Tapi kalau karena alasannya malu punya mantu janda gitu. Kenapa malu? Daripada anak gue berbuat zina. Iya. Kawinin aja Us Mawati. Mungkin takutnya kalau nikah bareng janda belum apa-apa dia udah jadi nenek karena bawa cucu. Ya Allah, emang kenapa jadi nenek? Bahagia tak jadi nenek? Oke. Kami punya cucu nenek. Senang. Begitu Us. Oke. Iya, cucunya 5 katanya. Kayaknya dia. Kayaknya sih. Kayaknya kasusnya bukan temennya tapi dirinya. Ya, kita buka lagi pertanyaan, siapa mau nanya? Sebelah sini, maaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Erna Anggraini dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Cikidang Cilongok Banyumas Purwokerto. Alamatnya panjang. Sok Cikidang Cilongok. Tanya mah yuk. Ayo. Begini aku punya teman aku itu masih punya suami tapi suaminya sudah sakit. Kebetulan dia punya teman duda. Akhirnya mereka berhubungan dan nyaman. Karena suaminya sakit, akhirnya minta diceraikan oleh suaminya. Bagaimana itu hukumnya? Dalam Islam boleh. Boleh, tidak masalah. Karena suaminya istilahnya tidak berdaya. Sementara kemauan dia masih tinggi. Boleh. Cuman di mana hati Anda. Itu doang. Boleh, di mana hati Anda. Terpikirkan nggak oleh Anda?
Kalau saya sakit, suami saya menceraikan saya, kawin dengan perempuan lain, itu doang Erna. Silahkan, punya hatikah Anda? Di mana perasaan Anda? Iya. Boleh. Tidak dilarang. Tidak melanggar aturan agama. Cuma secara etis, secara akhlak, secara moral. Pantas nggak? Laki lu aturan butuh perhatian. Diceraiin. Dia nikah dengan duda. Gitu. Jadi berpisah gara-gara alasan pasangan kita sakit tak berdaya, boleh mah? Kenapa? Dengan alasan pasangan kita tidak berdaya, minta Boleh, boleh. Tidak dilarang. Boleh. Cuman di mana hati Anda? Di mana nurani Anda? Sampai hatikah Anda? Terpikirkah oleh Anda? Kalau itu terjadi di diri Anda sakit terkapar, butuh perhatian pasangan, diceraiin, dia kawin dengan yang lain. Iya. Justru itu momen mengurus pasangan harusnya main. Harusnya. Cuman dia barangkali pasangannya sakitnya kelamaan. Ada duda, gaya, ganteng, duitnya banyak. Dadah, bengek. Yang saya khawatir bagaimana kalau dia nanti punten hukum karma berlaku. Oke, sip. Karena itu musibah diizinkan oleh Allah Erna. Baik, biar dapat pahala. Baik, nanti saya jelaskan ke teman saya. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ditegaskan ke teman saya, takut dituduh dia juga. Ditegaskan dia. Oke. Lanjut lagi, siapa yang mau nanya? Di sini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariah Imaniah dari Nurul Falah, Sukabumi. Mariah Imaniah Nurul Falah, Sukabumi. Hanya 3. Mariah Imaniah Nurul Falah. Tanya Mama yuk. Jadi mah pertanyaannya ini antara janda dan duda ya, menikah sama-sama bawa anak. Ya. Nah, gitu. Si anaknya itu dari kecil sampai dewasa gitu. Nah sampai dewasa itu si anak dari istri sama si suami itu boleh menikah apa tidak? Boleh. Oh ya? Anda silakan lihat An-Nisa ayat 23. Yang namanya mahram hanya 14. Tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan ibu, dengan nenek, dengan uyut, dengan anak. Nggak boleh menikah dengan saudara kandung seibu sebapak. Saudara sebapak saja, saudara seibu saja. Tidak boleh menikah dengan saudara kandung bapak, saudara kandung ibu. Tidak boleh menikah dengan ibu persusuan. Tidak boleh menikah dengan saudara sepersusuan. Tidak boleh menikah dengan mertua. Kemudian tidak boleh menikah dengan menantu. Haram menikah dengan ayah tiri. Haram menikah dengan ibu tiri. Kalau anak dengan anak, bapaknya emaknya nikah boleh karena tidak ada hubungan darah. Tapi kagak punya besan lu. Suamiku besanku. Ember ya. Mikir kalau mau ngebesan berunding dia doang. Nggak ada pawai. Rombongan besan datang dari kamar ke kamar. Sudah cukup. Ya. Oke Maria. Ya, Mama terima kasih atas penjelasannya, ini sangat penting sekali ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mak, kalau anak angkat diangkat diadopsi misalnya dari kecil, kemudian dikasih ASI oleh ibunya, itu namanya ibu persusuan. Nah, jadi haram menikah karena sudah ibu persusuan. Minimal dia minum sampai kenyang. Oke. Itu belum. Minimal 5 kali. 5 kali begitu, itu sudah kenyang anak, ukurannya sampai kenyang. Itulah ibu persusuan, anak persusuan. Kemudian haram menikah dengan semua yang satu persusuan. Jadi dengan saudara-saudaranya nggak boleh. Dengan bapaknya bapak persusuan. Dengan ibunya, yang ibu angkatnya suatu saat tiba-tiba. Ibu angkatnya mana mainnya? Ibu angkat yang ngasih susu. Suatu saat si anaknya tuh besar mau nikahin ibunya, boleh? Kan lu kagak dengar. Ya, itu ibu persusuan namanya. Ya nggak boleh ya. Dengerin. Ya. Haram menikah dengan ibu persusuan. Ya. Haram menikah dengan bapak persusuan. Suami dari ibu yang nyusuin. Haram menikah dengan saudara persusuan. Punten, seorang ibu susunya banyak. Tetangganya pada pergi kemana? Ini anak rewel.
Mas, gimana susunya banyak tuh gimana sih? Ketawa tuh. Maaf ya, orang tidak sama. Ada orang yang air susunya banyak. Nah, air susunya. Karena begini, saya ambil contoh. Pakai air. Ya. Air susunya banyak. Nah. Punten. Ada perempuan walaupun hamil, saatnya menyusukan kering sama sekali. Ada yang ada sedikit, ada yang banyak. Saya ambil contoh. Saya punya mantu pindah kembar 3. Tapi ada temennya yang melahirkan. Anaknya 1. Tidak keluar air susu sama sekali. Dibantu oleh menantu saya. Padahal dia udah kembar 3. Masih melimpah ruah. Ngucur kayak gitu. Akhirnya jadi saudara persusuan. Jadi saudara persusuan. Itu maksudnya. Ya itu. Nah. 1 susu. Banyak airnya. Ya jadi bagi-bagi gitu. Ma, kalau anak angkatnya tuh diangkat sudah besar, terus supaya jadi saudara persusuan, suruh minum asinya gelek. Yang dimaksud ini yang diminum sampai dia kenyang, itu jadi dia hidup. Kalau udah bapak-bapak mah udah sagede kieu, nyusu tidak berpengaruh. Lu ngarang aja lu. Kayak begini, punten kan peribahasa. Kalau emaknya nyusuin anaknya, misalnya, ini beneran hukum pikir dari cengar. Si Zali ketawa juga. Nih, bapaknya ikut nyusu, dia bukannya ikut persusuan, karena dia mah nggak nyusu juga udah pada gede, gitu. Yang nyusu yang membuat dia hidup, ngerti nggak sih lu? Dengekeun ari kolot ngomong. Bukan berarti jadi bapak sama anak jadi saudara sepersusuan. Ya itu karena bapak-bapak mah walaupun nggak minum susu udah hidup. Yang menyebabkan di persusuan ketika anak tadi minum sampai kenyang minimal 5 tegukan. Nah gitu. Itu membayangkan naon sih Ban? Udah.